Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini balik lagi kami ada Ika Jager. Apa kabar Ika? Baik, halo. Ketemu lagi ya kita. Yes. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang tanaman untuk bikin masakan Indonesia. Silakan Ika. Ya, di sini saya punya pohon kunyit. Ya, saya kasih unjuk ya. Ini pohon kunyit saya di dalam pot. Bisa lihat nggak? Ya. Lihat ya. Ya, bisa. Ya, ini pohon kunyit saya di dalam pot. Karena di sini nggak ada daun kunyit ya, yang ada hanya bisa beli kunyit, tapi nggak bisa beli daunnya. Jadi saya saya tanam sendiri kunyit itu supaya saya bisa gunakan daunnya juga buat masakan Indonesia. Okay. Lalu saya juga ada, kalau ini seperti namanya lemon basil. Ini bisa dapat di sini. Ini rasanya seperti kemangi, tapi lebih soft, ya. Ada juga namanya Basilicum, Basil Melissa basil, seperti ini daunnya. Ini rasanya lebih mendekati ke kemangi, lebih strong daripada yang tadi ya, yang lemon basil. Terus saya juga punya sereh, pohon sereh. Saya juga tanam sendiri karena kebetulan rumah saya tinggalnya tidak terlalu di kota. Jadi setiap kali saya mau beli sesuatu di Asia Market itu butuh waktu ya. Jadi untuk saya lebih baik ya saya tanam di rumah juga sebagian. Cara menanamnya bagaimana? Cara menanamnya untuk kunyit itu gampang. Kalau di toko ada kunyit, beli aja ya kunyit seperti ini. Kunyit. Lalu bisa simpan di dalam kulkas atau dibungkus dengan tisu yang sedikit dikasih air seperti jadi lembab seperti itu ya. Terus dibungkus, terus taruh aja di tempat gelap sampai si kunyit itu muncul seperti ini. Seperti ada daun sedikit keluar ya. Nah, terus kalau udah seperti ini bisa langsung ditanam aja di tanah dengan posisi yang ini di atas, bukan yang ini di bawah, bukan yang tunasnya ini di bawah ya, tapi tunasnya ini di atas, karena nanti akarnya itu akan keluar dari sini. Seperti itu. Dan ini berlaku tidak hanya untuk kunyit, tapi juga untuk jahe, lengkuas, terus sama kencur, sama seperti itu. Tunggu sampai dia keluar tunas, terus bisa ditanam di dalam tanah. Nah, itu berapa lama itu biasanya? Biasanya butuh waktu ya 2 minggu atau sampai 3 minggu. Yang penting harus selalu lembab, jangan kering, karena kalau kering nanti dianya akan mati gitu loh. Jadi kalau misalkan dibungkus di dalam kertas tisu itu kadang-kadang kalau udah 3 hari tisunya itu disemprot sama air, dibasahin air terus simpan lagi, atau taruh aja di dalam kulkas. Di dalam kulkas terus lama-lama nanti dia akan muncul seperti ini. Sabar aja, nanti pasti akan muncul seperti ini terus bisa ditanam. Seandainya tanam ya, itu siramnya berapa kali? Untuk kunyit nggak terlalu sering disiram ya, karena kunyit itu tidak suka basah, tanah basah. Karena masalahnya nih John, saya ini nanam di Jerman ya, jadi saya nanam di dalam pot, tidak di atas tanah langsung di kebun. Terus di sini juga ada 4 musim ya, ada musim dingin juga gitu. Jadi untuk kalau misalkan musim waktu summer cuaca lebih panas, jadi akan lebih sering disiram, mungkin seminggu sekali kalau lagi summer ya. Terus kalau lagi winter, kalau lagi musim dingin itu bisa disiram cuma
3 minggu satu kali, setiap 3 minggu satu kali disiram. Terus make sure waktu siram itu air keluar dari bawah ya, bukan airnya tergenang di dalam pot. Itu bisa bikin akarnya membusuk, terus nanti akan mati. Jadi make sure siram, terus air itu mengalir sampai keluar lagi, terus ininya tanahnya yang basah ya, seperti itu. Dan ini tanamannya ditaruh di luar ya, di luar rumah. Kalau winter saya masukin, makanya saya taruh di pot supaya lebih fleksibel. Jadi waktu winter saya bisa masuk ke dalam. Di dalam rumah itu harus ditaruh di tempat yang light, sinar matahari cukup masuk, tapi jangan terlalu dijemur gitu loh. Kan kadang-kadang kalau kita tuh suka lupa gitu loh, taruh pohon di samping jendela ya, di samping jendela. Nah sebenarnya di samping jendela itu waktu kalau matahari kena jendela itu panas sekali ya. Itu bisa bikin si tanaman juga mati karena terlalu panas gitu. Selain itu saya rasa juga bawang ya bisa juga Ya, ditanam bawang. Nah, untuk bawang saya udah kasih ini seperti ini bawang ya. Kalau mau tanam, bawangnya itu dikupas kulit luarnya. Terus ditrim bawahnya seperti ini. Terus dipotong sedikit ujungnya jadi seperti ini. Terus setelah itu, ini bisa taruh aja di dalam kulkas sampai nanti dia muncul seperti tadi, seperti tunas hijau seperti ini, dan itu bisa langsung ditanam di tanah. Sampai muncul tunas, terus nanti di sini akarnya juga, akar yang baru akan keluar. Terus nanti bisa langsung ditanam di tanah, jangan tertutup semua oleh tanah, tapi ya seperti misalkan tanahnya segini ya, sampai segini. Ya, terus kalau bawang itu dia cuma sekali ya, John. Jadi maksudnya nggak bisa habis dipanen itu nggak bisa kita tunggu lagi dia hidup. Kamu harus ambil semua dulu bawangnya, terus buat bibit baru seperti itu. Terus bawang ini mau matahari. Perlu matahari dan kering. Tanahnya kering, tidak boleh basah juga karena nanti bawangnya juga akan membusuk. Dan itu bisa dipanen waktu kan nanti tumbuh daun banyak ya, daunnya banyak sekali. Nanti sampai daunnya itu merebah ya seperti mati, tapi itu tidak mati, itu berarti udah siap untuk dipanen bawang. Selain bawang ada lagi tanaman yang bisa ditanam di rumah? Terus ada serai ya, ini serai. Untuk tanam serai itu gampang. Jadi kalau kita beli serai itu kan panjang, ya kan? Kita potong aja, yang kita gunakan aja dipotong sampai seperti ini, setengah ya kayak gini. Ya. Nah terus ini direndam di dalam air. Ininya direndam di dalam air hanya sampai segini airnya. Jangan terendam semua, jangan terendam sampai ke atas, tapi hanya di sini aja. Nah, seperti ini contohnya. Ini akarnya sudah keluar. Ya. Dan ini bisa ditanam langsung bisa ditanam di tanah. Dan nanti kalau sudah muncul, ini akan seperti ini. Saya bawa ya. Aku bawa contoh. Nah, ini pohon serai saya. Lihat ya. Oh ya, dan ini juga kalau winter taruh di dalam rumah ya? Iya, jadi kalau winter ini saya taruh di dalam, atau kalau di luar, karena ini kan ini termasuk family rumput ya, John. Jadi kalau misalkan mau taruh di luar juga bisa, tapi waktu winter dia akan mati tapi jangan sampai frozen. Ini harus dibungkus jadinya sama seperti kain atau kain yang tebal gitu, dibungkus supaya akarnya itu tidak frozen, tidak membeku karena winter. Tahan di winter sampai -10. Jadi kain itu masih di luar artinya ya? Iya,
kalau mau tetap taruh di luar ya, itu dia tahan sampai -10. Nah, kalau di tempat saya itu bisa sampai winternya itu bisa sampai -20 karena di sini dataran tinggi, banyak gunung gitu loh. Jadi ya untuk saya lebih aman untuk masuk ke dalam rumah Ya, aja jadi gitu. ini kita bicara -10 Celcius, ya, 10 Ya, degree benar. Celcius. Gitu. Terus Terus ada saya lagi juga tanamannya ini ada ini jeruk jeruk. Jeruk. purut ya namanya ya, jeruk Oke. purut. Ini daun jeruknya kan bisa dimasak ya. Dan tanahnya Itu bagaimana itu? lagi berbunga. Nah, kebetulan yang ini saya ambil dari teman saya buat dari steak, dari batang ya. Dari batang kecil, terus dia kasih saya, terus ya saya tanam aja di sini. Tapi bisa juga itu dari daun. Jadi daunnya ini diambil, dipotong, terus pakai obat apa ya, kan ada tuh yang penimbul akar. Yang untuk akar ada nama bubuknya apa ya? Lupa saya. Itu bisa Fertilizer terus gitu? Miracle iya, Grow? Miracle Grow? ya, terus ditaruh di sedikit ke ujungnya, di ujungnya sini, terus taruh di tanah. Nanti lama-lama dia ada akarnya sedikit, terus lama-lama bisa tumbuh juga. Ujung mana, sorry? Ini nih, bisa lihat nggak? Kalau Tunggu. kita ambil daun, ini kan kita copot nih daunnya. Nah, ujungnya ini aja nih, di ujung batangnya ini. Terus ditaruh itu fertilizer ya? Ya, fertilizer yang untuk akar, terus tancap di tanah, terus tunggu kira-kira 2 minggu atau 3 minggu itu nanti akan muncul akarnya, lalu bisa pindahkan lagi ke pot yang lebih besar dan tanah yang lebih banyak seperti itu. Oke. Nah, terus juga untuk daun mint itu juga bisa ditanam dari batangnya ya, seperti saya ambil batangnya. Ini batang mint. Ini bisa direndam sama air sampai seperti ini, setinggi ini airnya. Terus diamkan saja. Kalau air sudah menjadi keruh, misalkan 2 hari atau apa, seperti kelihatan udah nggak bening lagi ya, airnya harus diganti. Dibuang, terus ganti yang baru. Nanti lama-lama dia juga akan tumbuh akar di sini, terus bisa tanam ke dalam tanah. Itu 2-3 minggu juga ya? Enggak, kalau lagi summer kayak gini lebih cepat, mungkin 1 minggu udah keluar akarnya. Iya. Kayak gitu. Nah, kayak seperti ini bisa perbanyak gitu loh. Jadi enggak cuma punya satu pot, tapi banyak seperti saya punya ada 2 karena ini yang paling baru. Yang paling baru saya tanam dari pohon yang lama ya. Jadi batang yang lama saya potong, terus saya tanam lagi di dalam pot. Nah, ini mint yang lamanya sebelah sini. Nah, ya, dan mint itu tahan sama winter. Daun mint itu tahan dengan winter, tapi jangan taruh mint di dalam tanah karena mint itu cepat tumbuh dan merambat. Jadi kalau nggak mau gardennya itu penuh dengan mint, cuma isinya mint, taruh di pot. Ya, jadi dia tahu cuma sampai semana dia harus hidup, harus tumbuh. Taruh di pot Seperti dengan itu. tanah tentunya. Karena dia akarnya cepat sekali merambat dari bawah ya, itu bisa-bisa semua kebun tertutup sama daun mint seperti itu. Ya. Terus balik lagi ke kunyit, John. Kunyit. Kadang-kadang entah kenapa gitu ya, kunyit itu bisa mati. Mungkin bibitnya yang masih muda, atau kita terlalu banyak kasih air, atau terlalu kering seperti itu. Tapi kalau kita udah pernah punya pohon kunyit, udah pernah tumbuh, dan pohon kunyitnya mati seperti ini, ya ini bekas kunyit yang mati. Jangan dibuang, diamin aja. Tetap kasih air seperti biasa, tapi jangan terlalu banyak. Nanti dia akan tumbuh lagi. Ini tumbuh baru. Ya dari kunyit yang mati, terus dia akan bisa tumbuh baru. Jangan langsung dibuang. Pokoknya kalau kunyit mati itu jangan dibuang. Sayang sekali karena di dalam pot itu
akarnya udah ada, itu kunyitnya gitu loh. Terus apalagi John, untuk bantu pupuk tanaman, saya gunakan sebagian ya, saya gunakan telur, kulit telur yang habis dipakai, jangan dibuang kulitnya. Ini bisa dikeringkan dahulu, dicuci bersih dulu, terus dikeringkan. Setelah kering bisa dikeringkannya dengan oven, bisa di oven 120 derajat sampai 20 menit, atau ya dijemur aja di matahari ya, habis dicuci ya. Nah, setelah itu dihancurkan kulitnya sampai bubuk seperti ini. Di blender. Ya. Dan ini bisa ditabur di atas tanah atau dicampur ke dalam tanah. Karena kan kulit telur ini mengandung banyak kalsium ya. Jadi itu bisa membuat subur tanaman juga. Kayak gitu. Dicampur aja ke tanah atau ditabur di atas tanah, terus siram. Seperti itu. Terus saya juga punya kentang. Kalau mau kentang, tanam kentang sendiri. Kalau kita punya sisa kentang, jangan dibuang, disimpan aja di suhu ruang sampai dia keluar seperti ini. Ya, ini kelihatan kan? Dan ini bisa ditanam ke dalam tanah dan nanti akan jadi kentang. Bisa di dalam pot juga gitu loh. Bisa di dalam pot juga. Cuma untuk kentang itu dia butuh air banyak. Waktu dia sudah tumbuh ya, waktu dia udah tumbuh daun, dia butuh air banyak. Terus butuh matahari, tapi waktu dia sudah mulai besar, itu harus ditutup sama tanah supaya nanti kentangnya tidak kena sinar langsung dari matahari. Itu bisa membuat kentang tidak bagus kualitasnya gitu. Dan bisa dapat berapa kentang itu? Kalau misalkan ini satu ini bisa jadi 10-15 kentang. 15 kentang. Perlu luas tanahnya berapa? Tanahnya mungkin sebesar ini ya. Bisa sebesar ini aja. Ini nih. Mungkin ini sediameter 28. Diameter 28 cm untuk potnya. Dan berapa lama itu? Ini kalau kentang ini ya agak lama, 3 bulan ya, baru bisa panen. Dan apakah waktunya itu harus spring, summer, winter ya, atau spring, kapan aja? Waktu spring, waktu udah anget ya, udah mungkin antara 15 derajat sampai 20 derajat udah bisa mulai tanam itu. Terus ada lain lagi? Terus apa lagi? Oh, ini pengganti kan kita itu ada masakan yang butuh daun kari ya. Daun kari itu di sini kan nggak ada dan pohonnya itu juga susah didapat gitu. Tapi di Eropa itu, especially terutama untuk dapur masakan Itali, dia ada satu daun yang disebut namanya curry herbs. Bentuknya seperti ini. Bukan daun kari, tapi ini wanginya seperti kari. Makanya mereka bilang itu curry herbs. Lebih soft dari daun kari yang biasa kita pakai, tapi ini bisa dipakai juga ya. Seperti pengganti daun kari kalau kita mau buat kari. Jadi ini dalam bentuknya seperti rosmarin, tapi warnanya dia lebih silver ya. Nah, kalau mau tumbuh dari bibit bagaimana itu? Kalau tumbuh dari bibit, dia ada bunga, seperti ini bunganya. Ya, nanti ini bunganya ini yang bisa bikin jadi dari bibit. Jadi itu bunga ditanam di tanah? Iya, bisa ditanam langsung aja di tanah. Nanti dia tumbuh dan dia ini juga tahan sama winter. Dia tahan di luar, bisa taruh di tanah terus diamin aja. Sama seperti rosmarin. Rosmarin kan juga
juga tahan sama winter ya. Terus selain tanaman untuk bumbu, saya juga ada tanaman yang berguna untuk membersihkan udara. Khususnya misalkan kalau kita di dapur ya, di dapur itu kan kalau kita masak itu banyak mengeluarkan racun dari minyak yang kita, misalkan dari karbon dioksida itu kan racun yang biasanya ada di dapur. Nah, tanaman seperti spider plant itu bagus taruh di dapur karena spider plant itu untuk meresap racun yang ada di sekitar dapur kita. Namanya spider plant ya? Spider plant. Ini bentuknya seperti ini. Ini. Oke, itu spider plant ya? Iya, ini spider plant. Nah, spider plant ini juga gampang. Jadi misalkan ada temen deh punya spider plant, terus udah punya anaknya kayak gini, udah keluar anaknya seperti ini. Nah, ini bisa dicopot aja, digunting, terus tanam di tanah, dia akan tumbuh. Nah, seperti ini. Saya udah tanam yang dari anaknya. Dan ini taruh di rumah? Ya, ini taruh kitchen maksudnya? Di kitchen, ya, di dalam ruangan. Untuk di ruangan mana aja, di kamar mandi, di ruang tamu, ini bisa bagus buat meresap racun. Juga ini juga lidah mertua ya, kalau kita bilang ya. Lidah mertua ini juga bagus buat membersihkan udara karena lidah mertua ini dia meresap racun dan menghasilkan O2, menghasilkan oksigen. Dan ini juga bisa mudah sekali untuk diperbanyak karena dia kalau tumbuh seperti ini. Kelihatan nggak, John? Ini kan banyak ya, jadi kecil-kecil gini. Nah, ini bisa dicopot, ya bisa dipisahkan terus nanti ditanam di pot yang baru kayak gitu. Terus kalau tauge, apakah juga bisa tanam tauge di rumah? Kalau tauge itu ya kita bisa tanam tidak menggunakan tanah ya, tapi air. Jadi harus punya bibitnya itu dari kacang hijau. Dan kacang hijau itu harus direndam dulu dengan air 24 jam, karena kan kacang hijau itu kan kering ya, dia direndam dulu dengan air 24 jam. Lalu kalau sudah mulai kecambah seperti itu, nah itu bisa disebar, bijinya itu disebar di atas kain kasa terus disebar gitu. Nah di bawah kain kasa itu dikasih air sedikit, terus ditutup, dilapis lagi dengan kain kasa. Pokoknya kacang hijau itu tidak boleh kena sinar. Semakin gelap itu semakin bagus nanti tumbuhnya. Jadi ditutup lagi kecambahnya itu dengan kain kasa, terus disemprot sama air. Begitu terus buat setiap hari atau 2 kali sehari sampai togenya keluar. Dan kalau mushroom gimana? Kayak jamur ya? Kalau jamur saya belum pernah coba, John. Kalau jamur. Tapi kalau misalkan kita mau tanam oyong atau pare, itu kan biasanya bibitnya itu dari biji ya. Pokoknya setiap kali kita mau tanam bibit yang dari biji itu, bijinya itu harus direndam dulu paling nggak 24 jam sehingga bijinya itu lunak dan mudah untuk air meresap ke dalam, terus dia membuka untuk menjadi pohon gitu loh. Jadi kalau saya boleh tanya ya, ini kan Ika kan banyak tanam beberapa plants ya. Yang Ika lihat itu tantangan pertamanya apa? Kalau di Jerman itu tantangan pertama ya cuaca ya. Karena di sini kan kita cuacanya kurang matahari, jadi selalu dingin gitu loh ya. Dan tanaman itu harus selalu di dalam rumah. Resiko tanaman di dalam rumah itu lebih mudah kena hama sebenarnya. Kena apa? Kena hama, kena kutu. Oh, kutu, oke. Karena kalau misalkan tanaman di luar itu ada binatang lain yang makan kutu tersebut.
gitu loh. Jadi kalau di dalam rumah kan nggak ada binatang lain yang makan kutu itu. Jadi misalnya kalau kita tanam pohon di luar, terus ada bugs yang bisa makan hama di dalam pohon itu, di atas pohon itu. Nah kalau di dalam rumah itu kita nggak ada lagi hama yang lain. Jadi kadang-kadang untuk hilangkan hama itu susah sekali gitu loh. Yang paling saya sering buat itu kalau menghilangkan hama itu ya campuran air dengan sabun cuci piring, dicampur sama air sedikit, sabun cuci piringnya sedikit aja dicampur sama air, dikocok, terus disemprotkan ke tanaman yang kena hama itu. Jadi nggak Terus pakai tunggu, chemical sama sekali ya? iya, Natural. terus tunggu beberapa menit gitu ya, seperti mungkin 10 menit. Itu yang bekas airnya itu harus disemprot lagi dengan air bersih, karena kalau enggak tanaman itu akan kering, karena kan itu juga dari sabun cuci ya kayak gitu. Terus ya yang paling susah itu di sini ya karena cuaca sih, cuacanya kan di sini dingin terus, mataharinya sedikit, jadi saya berusaha untuk meletakkan tanaman itu di tempat yang sinar matahari cukup dan tidak ada angin dingin yang masuk dari bawah gitu loh. Jadi biasanya kalau di tempat saya ya, yang paling saya senang taruh tanaman itu di second floor, di rumah saya, tapi di loteng gitu loh, di atas, karena dia nggak akan ada udara dingin yang masuk dari celah-celah pintu seperti itu. Ada plant yang agak susah untuk ditanam di Jerman? Sebenarnya kalau misalkan tanaman tropis semuanya susah sih, John. Seperti misalkan saya pernah bawa pandan ya, pandan ke sini itu bawa anaknya kecil gitu, tanam pandan di sini. Yaitu masalahnya itu ya hama ya. Jadi waktu itu mati jadi pandan saya karena kena hama. Terus karena kan pandan itu kan daunnya berlapis-lapis ya. Jadi ya sulit untuk saya untuk hilangin hama itu gitu loh. Terus sama saya juga saya punya lidah buaya. Lidah buaya itu saya bawa waktu itu, anaknya juga dari Italia, dari Sardinia, karena tempatnya panas, terus banyak sekali pohon lidah buaya di pinggir pantai, itu saya bawa. Di sini itu kalau biasanya di kita itu 5 tahun lidah buaya itu udah besar sekali ya, sudah pasti lidah buayanya udah penuh di satu kebun. Nah di tempat saya cuma baru sedikit, baru seperti itu. Umurnya udah 5 tahun ya, tapi sekarang udah ada anaknya sih, udah muncul tuh anaknya. Nah lidah buaya ini, ya lidah buaya ini kan bisa dibuat minuman. Jadi kulitnya dikupas, kulit tebalnya itu dikupas, terus kan nanti keluar tuh seperti di dalamnya itu seperti gel ya, seperti gel. Nah itu direndam air, terus 30 menit airnya dibuang, direndam lagi sampai getahnya hilang dari gel itu. Nah terus gel itu dipotong-potong, terus bisa dicampur sama sirup, terus ya dimakan seperti itu. Dicampur sirup, kasih es. Itu dulu saya itu menu ibu saya untuk buka puasa. Kalau pohon cincau gimana? Iya, tanaman cincau di sini nggak tumbuh. Oh, nggak tumbuh ya? Kecuali ya di dalam ya. Okay. Di dalam. Tapi kan tanaman cincau itu merambat juga ya. Saya juga pengen sih itu tanam itu, tapi belum ketemu bibitnya. Belum dapat bibitnya. Bibitnya dari daun atau dari batang? Dari biji ya. Yang bagus itu sih sebenarnya dari steak, dari batang. Dari batang kan biasanya kan suka bikin tuh batang dipotong, terus sampai batangnya dibungkus sampai sama tanah, terus sampai akarnya keluar tuh baru dipotong terus bisa ditanam. Tapi ada juga bibit yang dari bunganya ya, dari biji. Kalau cabai gimana? Kalau cabai sama, cabai itu ya bisa dari biji juga sebenarnya.
sama seperti tadi bilang, bijinya itu harus direndam dulu, paling nggak 24 jam, terus baru ditaruh di tanah, tapi dengan tanah yang sedikit dulu ya, kecil gitu, taruh di tanah sampai dia tumbuh sekitar 5 cm, terus harus pindah ke pot yang lebih besar, terus nanti tunggu sampai beberapa sentimeter, nanti pindah lagi ke pot yang lebih besar lagi. Ada lagi? Udah ya. Udah kira-kira ya. Oke. So pesan terakhir dari Ika apa? Pesan terakhir apa ya? Ya jangan jangan putus asa untuk bercocok tanam di negara 4 musim. Dan kalau misalkan nggak punya garden, ya nggak punya kebun juga bisa di pot gitu loh. Karena kebanyakan yang tanaman saya yang untuk tropis, tanaman tropis semuanya di pot juga sih. Walaupun saya punya garden lumayan besar ya, tapi saya nggak taruh di garden karena takut mati waktu winter. Jadi lebih baik saya tanam di pot. Seperti itu. Oke. Terima kasih Ika untuk membagikan informasi mengenai tanaman. Dan untuk pemirsa Kabari, sekian dulu dan jangan lupa subscribe Kabari YouTube. Thank you. Terima kasih John. Sampai jumpa ya.